Kita udah terjerumus banget waktu itu. Siang malam narkoba aja kerjaan sampai lupa makan. Tiba-tiba dia jadi gila. Beneran, dan lama gilanya. Bayangkan nih kita lagi susah makan banget. Uang 50.000 itu berharganya minta ampun. Di depan gue dia bakar-bakar uang 50.000. Gue bilang, kenapa lu masih inget itu kan? Iya. Karena bukan karena bogo-bogo, bukan karena bodoh, ndak. Jadi karena pergaulan sampai ndak naik kelas. Batamang, tak iko pergaulan sampai ndak naik kelas. Kita di kelas yang waktu dari SD ke SMP dikasih di kelas yang pinter-pinter. Begitu naik kelas, dari kelas bodok-bodok sampai kelas pandai-pandai, cuma kita yang di kelas pandai yang nggak naik kelas. Loh, bingung. Kita ndak masuk masjid, minta maaf. Kita koleksi sandal. Karena kita nggak bisa masuk masjid, mau tunggu Pak Enda. Kita lihat mana sandal yang baru. Enda mau sholat nih. Ya. Udah, habis sholat baru kita mau jalan kan. Ya, karena kita tunggu di luar. Kita tahu kan habis selop dulu. Iya kan. Sandalnya Glenn gue tahu dulu. Bagus. Halo gengs, ketemu lagi dengan saya Mr. Boots di acaranya Kema Entertainment. Kebetulan Ibu Angie tidak hadir, jadi saya dikasih amanah untuk duduk bersama teman kecil saya, satu kompleks, Mr. Enda Ungu. Boleh. Nah, what's up, gengs? aman Jenderal. Pertama-tama kami mau sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mau cerita. Enda ini kita petamang kecil. Dari SD. Satu kompleks di Manado yang dong bilang di Perkamil. Iya. Dong bilang, kalau kita bilang sih perkampungan miliuner kan. Iya. Mar orang bilang Perkampungan militer. Karena DP opa, kita pe papi dulu sama-sama di angkatan. Jadi anak kolong. Iya. Dia di atas jembatan, kita masih di kolong jembatan. jadi begitu. No, hari ini kita mau interview sedikit dan mau bercerita nostalgia orang dulu waktu kecil. Bagaimana? Jadi waktu kecil Tanya oh iya betul. Jadi bagaimana enggak? Orang kecil itu sama-sama. Waktu itu nakal sama-sama. Mar pandele sama-sama. Dia yang kasih belajar pak kita batobo. Di Kuala Pas DP muka rumah. Artinya dia pernah semalamisye pak kita. Halo semuanya. Jadi sebenarnya Glenn ini, Mr. Boots ini teman kecil gua. Gue temenan sama dia tuh dari kecil banget lah. Kita mandi di kali. Maksud dia tadi itu batobo itu berenang. Jadi gue pernah dulu ada cerita. Jadi dia nih kan anak mami dulu nih. Iya. Jadi kalau kan kita suka mandi di kali, kebetulan di depan rumahku tuh ada kali. Jadi kita suka mandi di situ tuh. Nah dia nih dulu belum bisa berenang. Berdiri gitu di pinggir kali, terus gue datang dari atas langsung gue dorong. Itu dia bilang tadi, artinya malah mise kelelap bro.
Tapi sekarang dia hebat, dia udah jadi YouTuber sekarang. Ya, begitulah. Saya banyak belajar Awas dari lo. Mr. Enda. Awas lo, jangan ngambil job nge-host orang lo. Oh, tidak. Iya. Peluang nge-host tinggi banget ini. Oh, really? Iya. Boleh nih. Jadi, Gimana nih? waktu kecil, kita lihat, ini laki-laki ganteng banget. Mr. Enda nih. Iya. Kita, begini dang. Deja belajar Deso Baroko. Kita bilang, bagaimana so tuh Baroko? Gitu. Dia kasih belajar. Tiap sore, kalau ini kita ada kodenya, kalau tiap sore. Berarti, sudah. Tunggu di luar ini, mau Baroko. Ya, terus begitu sampai, ya waktu itu saya ditugaskan ke luar negeri. Di Papua. Maksudnya. Terus kita coba ngana cerita bagaimana torengja ini dang jadi latihan di Plasta Padong Kiko. Iya. toh? Jadi dia aja jemput pak kita. Jadi Glenn ini dia salah satu teman yang paling akrab sama gua karena dia selalu nginep di rumah gua, tidur di rumah gua. Iya, jadi gua udah akrab banget dari dulu sampai sekarang nih ya. Bayangkan nih udah berapa puluh tahun kita temenan nih. Banyak tahun nih. Banyak tahun nih Glenn nih udah berapa puluh tahun ya, nggak pernah marahan. Dari zaman dulu nakal rame-rame, narkoba rame-rame, semuanya nakal rame. Ada dapat tangga kamu. Cuma bedanya itu. Dia ketangkep gua, alhamdulillah. Kurang lincah. Kita belajar Pak Mr. Enda semangat. Iya. Never give up. Sama-sama belajar lah. Kalau gue belajar dari lu, gue belajar bagaimana cara menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu kan tidak harus memberi, tidak harus apa, tapi selalu membuat orang lain tersenyum. Karena di saat gue bersama dia, gue melupakan masalah hidup gue. Entah gue udah pusing kayak gimana. Lu bayangkan semua, gue tuh betah di depan rumah tuh dari jam 9 malam sampai subuh. Ngobrol sama dia. Hanya ngobrol cerita-cerita yang sama yang kita obrolin dari masa kecil. Kagak pernah ada, ya kan bener kan? Ya, Pernah kan? tumpil latihan bapotong kuala. Iya. Naik Jadi- tambangan. Jadi kalau kita dulu mau That's a sweet memory, Iya. man. Kalau kita mau latihan dulu, gua sama dia mau latihan band, cuman waktu itu gua keterusan di Ungu, dia enggak. Dia karena dia diklat kan waktu itu. Iya. Diklat. Saya kebanyakan waktu itu saya ambil sekolah DJ. Jadi lebih banyak di diskotik. Ya, Cuci piring. Cuci piring. Iya. Iya, jadi Glenn ini pernah tinggal di Amerika dan kerjanya apa kalau ditanya sama dia, Glenn, lu ke Amerika kerja apa sih? DJ. Gila lu jadi DJ? Cuci piring. Bunyinya sama. Iya. Banyak kita belajar dari Mr. Enda. DP semangat. Kita orang pernah di Jakarta toh. Iya. Coba cerita bagaimana kita jadi gila. Dia dulu pernah, waktu itu kita udah narkoba banyak banget. Iya benar. Ini kita udah terjerumus banget waktu itu. Siang malam narkoba aja kerjaan sampai lupa makan. Tiba-tiba dia jadi gila. Beneran, dan lama gilanya. Bayangkan nih kita lagi susah makan banget. Uang 50.000 itu berharganya minta ampun. Di depan gue dia bakar-bakar uang 50.000. Gue bilang, kenapa lu masih inget itu kan? Iya. Terus habis itu udah, dia bilang gini sama gue, nggak temenin gue dong ke Sarina. Bilang yuk ke Sarina, akhirnya kita naik bus lah berdua itu ke Sarina kan. Lu Iya, ingat betul. kan? Ingat. Dari Pasar Baru kita naik bus tuh berdua ke Sarina karena yang jual CD itu dulu kan CD tuh putar CD, yang jual CD itu tuh di Ada Sarina Sarina, ada ya. kan, di Sarina ada toko CD gede lah. Terus akhirnya gua pikir dia mau beli CD White Lion kayak Metallica atau apa. Sampai di sana dia tanya sama tukang jualnya, Pak, ada jual CD petualangan Sherina enggak? Astagfirullah, Glenn. Lu jauh-jauh ngajak ke sini buat beli CD petualangan Sherina. Tapi bagus filmnya. Iya. Filmnya emang bagus. Betul. Akhirnya sekarang jadi bagus ya. Kita Iya. suka nontonnya Memori. Jadi
saya belajar bagaimana kerasnya hidup Di Jakarta ya? Iya. Waktu itu ya? sudah ya berjalan ke sana kemari susah gila. Akhirnya kembali Susah lagi. ya zaman dulu ya? Oh susah. Kok miskin melendong. Aduh. Pedis. Pedis ya? Gila no. Iya kan. Dan lu ngaku lu angkat bendera kan pulang? Angkat bendera. Angkat bendera itu keras. susahnya perantauan tuh. Perantau tuh susah banget. Jadi kalau perantau yang sukses itu di Jakarta tuh bisa dihitung pakai jari. Iya. Banyak banget kan perantau yang sukses. Ya mungkin kalau orang Jakarta berhasil di Jakarta dia udah terbiasa dengan Jakarta, tapi kita yang terbiasa di Manado yang kulturnya, gue kasih tahu lu orang Manado tuh baiknya khususnya di Sulawesi Utara lah ya, Minahasa, Tomohon, Tondano, di Air Madidi dan lain-lain, pokoknya daerah situ Sulawesi Utara. Itu orang-orangnya baik banget. Lu nggak perlu kerja, lu pasti setiap hari makan. Lu datang ke tetangga aja, hal pertama yang mereka ucapin, terus jauh ke dapur. Langsung lurus-lurus aja ke dapur. Itu berarti lu makan, bukan disuruh bekerja. Kalau di sini beda, terus ke dapur cuci piring. Kalau di sana begitu. Jadi kultur di sana tuh kayak gitu. Lu bayangkan pas gua 2 tahun berikut lu nyusul ya. Iya. Gua 2 tahun di Jakarta atau berapa tahun gitu gua lupa. Dia datang tiba-tiba dan tinggal sama gua di Pasar Baru waktu itu. Gua udah kos di Pasar Baru. Gua udah baru mau mulai ungu. Baru mau mulai, iya. Gue udah jadi additional player ungu waktu itu, gue tinggal di Pasar Baru. Terus habis itu kita akhirnya jadi tahu, gila ya di daerah Jakarta ini nggak ada mengasihani bro. Lu nggak makan bodoh amat. Gue juga nggak makan. Gitu loh. Lu uang cuma ada 50.000 misalnya atau 20.000, gue mau makan sendiri. Nggak ada gue mau bagi sama lu 10.000 kurang ngasih gue. Tuh orang di sini berpikiran seperti itu. Jadi kita jadi kayak ditempa ya bro. Betul. Ditempa untuk menjadi satu mahakarya seni. Benar. Iya, mahakarya seni kayak patung kita berdua ya. Aduh, keras. Itu menempa kan. Tapi lu bersyukur lu udah begini sekarang. Kita bersyukur juga bisa kenal Awas lu jangan Enda. kepleset. Lu sering kepleset masalahnya bro. Iya no. Tapalisi itu biasa, mar bangun ulang. Iya toh bangun ulang. Tapi kita bersyukur kita bisa kenal Ngana, Amin. Mr. Enda, Mrs. Angie, iya kan? Ya, dan dorang bentuk kita begini. You harus punya hati yang besar, menerima. Sakit. Tapi ya sebegitu. Sakit. Cuma ya, mesti begitu, mesti kuat. Kalau jatuh, bangun ulang, bangun ulang, never give up. Ya kan? Dan bagaimana? Saya belajar kok kita ulang. Saya belajar gitar ulang kok. Iya. Jadi sebenarnya hidup ini sebenarnya apa ya? Indah banget dengan segala macam masalah, dengan segala macam cobaan. Hidup ini indah banget. Pada akhirnya cuman ada satu doa lu, bro. Lu memohon untuk memiliki umur yang panjang. Amin. Iya. Biar lu bisa melihat segala macam, anak lu gede, anak lu menikah, lu mendampingi anak lu melihat sesuatu yang sukses. Hanya itu aja, bro. Iya, betul. Lu tahu nggak? Itulah kita pengen. Iya, betul. Lu tahu nggak? Gua mau kasih tahu sama lu. Gua dari zaman gua nggak punya uang sama sekali di Jakarta sampai akhirnya gua punya uang banyak. Jujur gua ngasih tahu lu, bahwa sama aja rasanya, bro. Perbedaannya hanya lu gampang membeli apa yang lu mau. Tapi kan sebenarnya kembali lagi ke kita. Yang lu mau itu kan bukan yang lu butuh sebenarnya. Lu nggak tahu sebenarnya apa yang lu butuh. Makanya sebenarnya percuma lu punya uang banyak tapi lu nggak tahu apa yang lu mau, bro. Mungkin kalau lu merasa bahwa ada di satu masa dalam hidup lu di saat lu lagi down, terus lu berpikir, kok gue begini-begini aja ya. Betul. Kurang apa sih gue? Gitu loh. Mungkin lu nggak pernah tahu apa yang lu mau, bro. Mungkin lu nggak pernah tahu apa yang lu mau. Jadi percuma lu memiliki uang banyak, lu memiliki segala kemudahan, tapi lu nggak pernah tahu apa yang lu mau. Lu akan diem aja, bro. Sama kayaknya, misalnya contohnya analoginya kayak
kayak gue ngajak lu gitu, Glenn, yuk kita ke mana gitu, ke Plaza Senayan yuk. Nah kita udah tahu kan, kita berdua kan ke Plaza Senayan. Oh berarti harus naik taksi atau naik online taksi atau apa, atau nyetir mobil sendiri, kita udah tahu. Tapi lu bayangkan kita berdua keluar rumah tapi nggak punya tujuan gitu loh. Jadi, udahlah gue keluar rumah aja. Nah bingung lu mau ngapain ya? Ya percuma ada taksi, ada mobil di depan, lu nggak akan naik. Tujuan itu. Analoginya seperti itu, brother. Jadi kalau gue sih, kayak lu ini kan gue nggak perlu menggurui lah. Lu udah tahu lah, kita ini teman. Ibaratnya kalau masuk neraka kita berdua satu kamar, bro. Iya kan? Kalau masuk neraka. Iya. Kita masuk surga lah. Bareng lah kita. Gua orang yang protes pertama kali sama Tuhan kalau masuk surga. Begitu. Nih ada pertanyaan dari netizen Mr. Bud sama Enda. Iya. Dulu waktu kecil apa yang paling ngana ingat tentang orang berdua? Ya itu. Lu ingat tentang gua apa? Coba. Ngana jemput pak kita, orang pergi. Lasi malam misi pak kita le satu, baru orang pergi latihan gitar. Orang seberang itu kali itu pakai tambangan. Gua sama lu nggak pernah berantem. Nggak pernah. Nggak pernah. Sedikit pun lu nggak pernah tersinggung kan sama gua? Nggak, sama sekali. Ya. Kalau itu lu ya. Kalau gua dulu kita tuh paling seneng orang tatoan. Dan dia adalah orang pertama yang tato dan gue iri banget. Gimana coba kasih Ya. Sudah di recover. Karena dulu tato Superman Lu kayak tato Bon apa Jovi. SMP ya? Iya. SMP. Terus tato Superman kayak Bon Jovi. Iya. Tapi kebalik. Jadi mau lihat harus dicermin baru kayak Bon Jovi. Aduh, kalau lihat asli kayaknya kebalik deh. Tapi lihat di kaca, oh bener. Tapi ya kita berdua ini netizen semua di rumah, kita berdua nih tolong-tolongan banget tuh. Kadang-kadang kalau malam minggu, kalau Glenn, enggak, pinjam sepatu dulu. Kita pinjam tapi sepatu, mau apel. Kalau Glenn, bagus ini kaos, pinjam dulu ke malam minggu berikut. Oke, nggak pakai aja malam minggu berikut. Lu pakai aja malam minggu berikut. Dengan satu, kita selalu bertamangin dia bagadang. Batona. Jadi Glenn tahu semua tuh siapa pacaran gua. Batona, iya. Itu pokoknya. Terus kita selalu pulang bareng. Naik mikro terakhir. Iya, angkot terakhir. Jadi netizen semua di Manado itu dulu jam 10 udah sepi, udah angkot terakhir. Nah kita selalu tunggu tuh angkot terakhir, dan angkot terakhir itu udah kenal gua sama Glenn. Jadi kalau nih gua udah terakhir nih, satu kali lagi lah, kita masih tanggung nih di sini nih. Jadi dia putar dulu satu kali lagi ngangkut penumpang. Baru habis itu dia udah mau balik, kita berdua naik ya. Betul. Gila banget. Itu nanti naik kelas di SMP. Lu duluan nggak naik kelas apa gue ya? Kita dulu. Gua. Iya. Iya kan? Aduh. Sudah naik kelas. Karena bukan karena bogo-bogo, bukan karena bodoh ndak. Jadi karena pergaulan sampai ndak naik kelas. Batamang, tak iko pergaulan. Sampai nggak naik kelas. Kita di kelas yang waktu dari SD ke SMP dikasih di kelas yang pinter-pinter. Begitu naik kelas, dari kelas bodok-bodok sampai kelas pandai-pandai, cuma kita yang di kelas pandai yang nggak naik kelas. Loh, bingung. Mau bilang bodok, ada di kelas pandai-pandai. Baru tuh bodok-bodok naik, kita naik kelas. Jadi gue ada cerita tentang dia. Ini cerita seru banget. Jadi waktu itu gue SMA kelas 1, lu SMP kelas 3 ya? Iya. Ya, kita sama-sama tuh satu yayasan. Jadi ada sekolah yayasan Frater Don Bosco namanya di Manado tuh, ada tuh orang tahu tuh. Jadi gue sekolah di situ dulu karena gue lulusnya di situ. Nggak gampang lo masuk di sekolah itu dulu. Iya kan susah banget. Terus habis itu tiba-tiba kan kalau Jumat pertama itu
semua, mau lu agama Islam, mau lu agama apa, lu harus ikut misa. Misa, ya kan? Misa pertama, benar. pertama. Akhirnya semua ikut misa. Kan anak-anak SMA di belakang, di depan. Yang SMP ini di belakang nih. Dan lu tahu pas misa lagi, Saya Miss Dinar waktu itu. iya. Putra-putri altar. Misa lagi berjalan, tiba itu pastornya lagi bener-bener khotbah, Lagi kusuk berdoa. Terus Lonceng berbunyi. Mr. Boots tarik lonceng. Lu tahu dong, semua mata satu gereja menoleh keluar. Aduh, siapa yang tarik? Dan lu tahu nggak, dia nggak sengaja tarik. Ternyata itu kan lonceng kalau gerak, lu udah nggak bisa stop. Aku yang ikut. Dong, aduh. Gawat banget ya ini. Aduh, gawat Ya. banget. Itu tuh. Gawat banget. Dan lu tahu nggak, langsung kalau di film-film langsung di cut scene-nya, langsung syuting ke langsung duduk moto di bawah tiang bendera begini. Selama 1 minggu. Kayak gitu lah ya. Masa kecil kita seru banget. Tuh anak-anak sekarang tuh nggak pernah kayak gitu loh ya. Ya bro ya. Anak-anak kita nggak pernah ngerasain kayak gitu. Enggak ya. Kau ngeliat dia kan, dia sama Jawa Tamampangan atau enggak? Dia Jawa Tamampangan masjid enggak? Oh, ada dekat rumah. Dia udah sebelah. Tiap Jumat. Iya. Ya. Tiap. Iya. Oh iya. Kita enggak masuk masjid, minta maaf. Kita koleksi sandal. Karena kita nggak bisa masuk masjid, mau tunggu Pak Enda. Kita lihat mana sandal yang bagus. Enda mau sholat nih. Iya. Udah. Habis sholat baru kita mau jalan kan. Iya. Ya karena kita tunggu di Kita luar. tahu kan habis selop dulu. Iya kan. Oh. Sandalnya Glenn gue tahu dulu. Bagus-bagus. Yang school itu. Iya. Sandal school kan punya lu. Sudah school, DP body master, Iya. lengkap. Dari masjid. Hah? Dari masjid. Minta maaf. Ya, habis nunggu lama. Jadi Rumahnya kan di samping masjid di Iya. Manado itu. Seru. Sudah. Oh. Idul Fitri kita sering jalan apa tadi nama pakai obor? Takbiran. Kita takbiran. Iya. Iya, kita kalau malam takbiran karena pasti rame di kompleks. Jalan takbiran Seru banget, gila iya. seru banget bro. Ih, kayak gitu lah ya. Lu udah mau lu punya apa aja. Kita paling seneng kalau sudah dengar bunyi apa kalau takbiran Beduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan-makan besok pagi di petani. Itu acara berbagi. Semua mau kambing kiri kanan. Iya. Iya. Tapi Kita sampai hafal itu. alhamdulillah puji Tuhan. Dulu circle kita tuh nggak banyak-banyak, cuman beberapa orang aja yang akrab. Tuhan kasih umur panjang bro. Iya. Iya loh beneran. Belum ya cepat atau lambat sih pasti kita akan dipisahkan oleh itu kan. Tapi alhamdulillah. Dan dulu cabu arisan, tak belum mau dapat arisan. Belum. Belum tapi nomor. Iya. Ya memohon untuk Ampun, itu. iya. Ampun ya. Iya. Tapi udah bagus lah Iya. sekarang. Tapi ya, pemirsa, kita ini kita tamang Mr. Enda, dia kasih belajar banyak tentang kehidupan, kerasnya hidup, bagaimana bertahan, bagaimana kita mau bersedekah, membantu orang, termasuk kita juga. Saya, Mr. Boots, yang dia bantu banyak. Ya, kita berterima kasih, Enda. Kita belajar bahwa mengasihi sesama itu hal yang mulia dan salah satu untuk kita punya ibadah untuk menghadap Iya benar. ke Yang Maha Kuasa. Jadi sebenarnya semakin dalam kita belajar agama, Betul. semakin kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa tuh Allah Subhanahu wa taala tuh mempermudah segalanya, bro. Iya. Sangat mempermudah segalanya, bahwa hubungan kita dengan Allah tuh tidak melalui siapa aja. Allah tuh kan seperti kata dulu di sekolah minggu bahwa Tuhan tuh bertahta di dalam hati lu kan. Ya Iya. sama seperti itu, bro. Iya kan? Kita nggak tahu jalan Tuhan, kita nggak bisa selami. Iya, Ya. jadi
ibadah lu yang terbesar bagaimana lu membuat orang lain bahagia. Dan lu lagi membahagiakan orang sekarang. Thank you. Ya. Iya, lu lagi beribadah bro sekarang. Beneran sumpah. Dan Jadi kita lanjut ini tetap bersedekah. harus. Iya, Harus. harus iya, ibadah Gue itu. suka banget tuh konten lu yang berbagi sedekah itu, gue suka banget. Bukan dari besar kecilnya bro, tapi betul. seberapa manfaat buat orang lain. Amin. Hidup tuh harus bermanfaat buat orang lain bro. Iya. Manusia harus memanusiakan manusia yang lain bro. Sito tumau tumauto. Nah. Manusia hidup untuk Untuk memanusiakan memanusiakan orang lain. Ya. Kalau Seperti itu. bagaimana cerita Pak Ito itu, kan masih belajar kesetiaan dari Eh. Enda. Kesetiaan. Kita setia cuma satu. Kita setia pada Tuhan. Nah, ini Kalau masalah di bumi kita belum janjikan. Tapi kita buktikan. Ya kan? Cuma itu. Kesetiaan itu kita belum bisa janjikan. Tapi kesetiaan cuma pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi untuk Sekarang keadaan status jomblo apa? jojoba. Apa tuh? Jomblo-jomblo bahagia. Ya kan? dan Porsamu yang pernah singgah di hati satu lagu gimana? Hah? Porsamu yang pernah singgah di hati. Itu Untuk semua yang terjadi, terima kasih. Iya. Dan untuk semua yang akan terjadi, baiklah. Iya, Iya dong. lagunya betul lagu untuk versi cewek. Cuman. To all the girls. Oh, itu nanti di podcast berikut. Jadi netizen ini Mr. Moods ini dia mesra banget kalau sama perempuan itu. Oh enggak berusaha. Mesra banget. Kata-katanya romantis. Dia berantem aja misalnya kayak ceweknya marah gitu sama dia. Lu begini, lu begini. Dia cuma jawab, jangan kok sayang marah-marah. Gua kadang kalau di mobil sama dia, gua ngeliatin aja. Gue bilang, gila ya. Gue kalau perempuan udah lama gue menyerahkan diri gue sama lu sebenarnya. Iya kan? Karena Tapi betul ada satu pertanyaan. Kenapa lu selalu gagal sih? Ini netizen harus tahu semua nih. kita juga nih tahu. Iya. Cuma yang penting, Iya. yang penting yang kita belajar kasih. Mengasihi semua ya. Kita kasih di mana-mana. Iya kak, iyo harus begitu. Makanya kalau kesetiaan, ya lihat bukti. Tapi kasih itu tetap ada. Iya. Dimana saja dan dengan siapa saja. Iya, di mana aja dengan siapa saja. Kasih berbagi Iya. kepada sesama. Iya. Iya dong. Iya dong. Betul. Banyak sekali dorong ngocok. Banyak sekali dorong ngocok. Banyak sekali. Dorong ngocok tapi pembicaraan ini berarti. Iya. Jadi ya Iya, kita lagi ngebahas tentang cinta nih ya. Oke. kasih sedikit jadi cinta. Kasih banyak di tindakan. Ya, tindakan nyata itu yang perlu. Iya. Catat Pertama deh. dulu ya, temen dia atau tetangga. Nah, so gugup kau jangan kayak begitu. Aduh. Jangan pukul tuh jantung. Pertanyaan terakhir ke Enda. Jadi apa yang Anda pesan for kita dan untuk maju ke depan? Ya itu jangan gampang kepleset. Iya, jadi memang begitulah bro. Nggak ada sesuatu yang mudah bro. Yang paling mudah itu adalah lu bernafas. Bernafas itu mudah. Puji syukur, iya. Buang itu hanya mudah. Yang lain tuh butuh usaha. Betul. Dan usaha tuh pasti ada tantangannya. Meskipun uang lu banyak, siapa bapak lu, siapa ibu lu, modal lu banyak, segala macam mudah buat lu. Nggak ada. Lu akan menemui yang namanya kesulitan. Pertanyaannya, lu bisa nggak menyelesaikan kesulitan itu? Mungkin gua melihat kekurangan lu apabila lu bertemu dengan kesulitan, lu melarikan diri dari kesulitan. Iya. Lu menempuh jalan lain, padahal sebenarnya percuma. Lu akan bertemu dengan dia lagi dimanapun. Kesulitan pun akan menertawakan lu.
lu menghindar dari gua sekarang, nanti di Betul. ujung sana di pertigaan gua tunggu lu. Iya. Ya tetap seperti ada, itu. iya, Jadi betul. ya mungkin lu harus. Jadi hadapi itu cewek-cewek. Iya. Kesulitan lu datang dari situ kebanyakan. Lawan jenis, bro. Tak kalah di cobaan itu. Jangan nyerah. Cuas. Iya. Kita so jauhi, so menghindar. Iya. Tapi kalau dia semakang di tangan kan bro. Ya, kalau ayang semakang di tangan, ayang ini. Jinak-jinak. Jinak, Ya. iya. Apa boleh baut? Paku jo. Sekali ini. Mau dicopot TikTok banyak sekali ini. Ya udah. Thank you Mr. Enda. Thank you bro. Oke. Gue ada satu usulan dulu nih sebelum kita closing. Apa? Lu sama gue sebenarnya bikin podcast, lu sama gue interview orang, bro. Lu salah kalau interview gue di sini. Karena kita satu frekuensi. Bro. Betul. Siap. Iya, karena orang nggak banyak orang yang mengerti ini Iya. yang omongan kita nih. Tapi gue bersyukur mempunyai teman seperti lu. Kita juga. Gue bersyukur, gue melihat lu. Kita selalu bersyukur buat itu. Di dalam doaku selalu ku Iya, bawa. iya. Amin. Gue melihat lu rahmat Tuhan yang dikasih buat gue. Thank you. Iya. Thank you. Rehan. Oh, ada nama. Nama Theodorus, tapi kalau di Arab dong bilang namanya Rehan. Kiko yang kasih. Berat. Ya, Rehan. Oh, kalau di Arab Iya. kita mesti berkenalan Rehan. Iya. Gue mendoakan lu, semoga Tuhan menyayangi lu selalu. Amin. Thank you, man. Memberikan lu umur yang paling panjang dengan keadaan bahagia. Ya. Dan yang paling terakhir, gue selalu, nama lu selalu ada dalam doa gue di pagi hari. Gue selalu mendoakan lu biar Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan lu di dalam takdir yang paling baik di dalam hidup. Amin. Thank you, man. Jangan lupa persahabatan, sahabat, kawan itu harus kita jaga. Sahabat banyak, teman banyak. Tapi bukan mereka yang memilih, kita yang memilih. Ini Mr. Enda, Ibu Angie, dan kawan-kawan yang baik sama saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share Kema Entertainment di YouTube channel. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wey.